Kisah dimulai di sebuah kota kecil dan tenang bernama Lone Crow di California. Pada hari yang tampaknya biasa saja, sejumlah penduduk kota pergi piknik damai di dekat sungai. Segalanya tenang sampai mereka melihat sebuah perahu terbengkalai hanyut di sepanjang pantai. Penasaran? Mereka memutuskan untuk memeriksanya, tetapi apa yang mereka temukan di dalamnya benar-benar mengejutkan mereka. Ada mayat yang sudah membusuk parah, begitu hancurnya sehingga hampir terlihat meleleh. Mereka ketakutan dan segera menelepon polisi. Setelah penemuan mayat itu, kemudian kita bertemu dengan tokoh utama, John Hawkins, kepala polisi setempat. Hawkins tiba dengan cepat di tempat kejadian. Petugas forensik, Connie, sudah ada di sana dan memberitahu Hawkins bahwa kondisi mayat itu sangat memprihatinkan. Tubuhnya tidak memiliki tulang tersisa di dalamnya. Hanya dagingnya saja yang tersisa, seolah-olah tulangnya telah dihilangkan seluruhnya, yang mana hal ini hampir mustahil. You ever seen anything like this, boss? Yeah, he'd be the guy. Mayat tersebut dikirim untuk diautopsi. Jacob Redgrave, yang bekerja sebagai pemeriksa mayat, memeriksanya, sementara Hawkins tetap berada di dekatnya. Jacob menjelaskan bahwa sepertinya seseorang telah memindahkan semua tulang dengan sangat teliti, tetapi sulit membayangkan bagaimana hal itu bisa terjadi. Mereka juga menemukan seekor serangga aneh, seekor tawon, di dalam jasad itu, yang diawetkan Jacob dalam sebuah toples. Hawkins selalu memberitahu Connie untuk menyimpannya dengan aman, karena mungkin akan memberikan petunjuk tentang penyebab kematian. Kemudian, Connie mengetahui identitas korban. Namanya adalah Dr. Cole Parsons, seorang ilmuwan terkenal yang sebelumnya menghilang tanpa jejak di rumah terpencilnya di pinggir hutan. Mereka menemukan dompet dan beberapa barang pribadinya di dalam perahu. Ia dulunya adalah seorang profesor universitas, tetapi ia meninggalkan segalanya untuk tinggal di sebuah rumah terpencil di tepi danau di pinggir hutan. Connie juga menemukan beberapa dokumen properti yang mengonfirmasikan penginapannya. Sekarang, Hawkins punya keunggulan. Dia memutuskan untuk memulai penyelidikannya dengan mengunjungi kabin pendeta di hutan. Sebelum ini, kita diperkenalkan kepada Mac Fulbright, yang dulu bekerja di kepolisian sebagai pemandu alam liar dan juga mantan pacar Hawkins. Hubungan mereka berakhir karena Hawkins berencana meninggalkan Lone Crow dan pindah ke kota yang tidak diinginkan Mac. Dia lebih suka tinggal dekat dengan alam dan tidak ingin dia pergi. Perbedaan ini yang akhirnya memisahkan mereka. Menariknya, Mac juga merupakan mantan pacar Jacob, yang menambah lapisan ketegangan pribadi pada cerita tersebut. Hawkins menemui Mac dan berbagi berita tentang kematian Cole Parsons. Mac ingat Parsons setahun yang lalu ketika dia membantunya dengan beberapa perlengkapan. Dia tahu dia sedang mengerjakan beberapa eksperimen ilmiah di hutan, tetapi tidak tahu banyak detailnya. Hawkins memintanya untuk bergabung dengannya dalam perjalanan berbahaya ini, dan Mac setuju. Hawkins juga memberitahu Jacob, keduanya setuju untuk pergi bersamanya. Sebelum berangkat, Hawkins mencoba mengumpulkan lebih banyak informasi dan menemukan detail mengganggu lainnya. Cole Parsons memiliki seorang putri kecil yang hilang setahun lalu dan tidak pernah ditemukan. Connie. As far as I know, she's still missing. Dr. Parsons was so distraught they had to sedate him. Keesokan harinya, Hawkins, Mac, dan Jacob mengumpulkan perlengkapan mereka dan melakukan perjalanan jauh ke dalam hutan. Bagian dari perjalanan itu mengharuskan mereka melakukan perjalanan dengan perahu untuk mencapai kabin terpencil. Saat mereka dalam perjalanan, Connie menelepon Hawkins dan memberitahu dia bahwa tawon yang mereka temukan di tubuh Parsons telah mati kemarin, tetapi sekarang hidup kembali. Connie bertanya apakah dia harus mengirimkannya ke lab, tetapi Hawkins menyuruhnya menunggu sampai mereka kembali. Connie juga menceritakan bahwa ketika putri Cole Parsons hilang, istrinya Linda mengalami gangguan mental dan dirawat di rumah sakit selama 3 bulan. Dia bahkan menyalahkan Cole atas hilangnya putri mereka. Saat malam tiba, Hawkins, Mac, dan Jacob akhirnya mencapai tujuan mereka, kabin tua di tepi danau tempat Dr. Cole Parsons tinggal. Namun, alih-alih menjadi tempat peristirahatan yang nyaman di tepi danau, kabin itu sekarang tampak terbengkalai dan menyeramkan, hampir seperti rumah hantu. Mac terkejut dan sedih karena ketika dia berkunjung setahun yang lalu, tempatnya indah dan ramah. Hawkins meminta Mac dan Jacob menunggu di luar sementara dia dengan hati-hati melangkah masuk sendirian. Awalnya dia berteriak, berharap ada seseorang di sana, tetapi tempat itu kacau balau, barang-barang berserakan di mana-mana. Dan jelas tidak ada seorang pun yang tinggal di sini untuk waktu yang lama. Saat dia mencari, kita melihat detail aneh yang meresahkan,
Seperti langit-langit di atasnya bergerak dengan cara yang tidak wajar, mengisyaratkan sesuatu yang jahat. Hawkins menemukan satu ruangan dengan pintu tertutup rapat. Dia memutuskan untuk tidak memaksa membukanya dulu dan kembali keluar untuk membawa Mac dan Jacob masuk. Karena hari sudah malam dan mereka berada jauh di dalam hutan, mereka memutuskan untuk bermalam di kabin meskipun suasananya tidak nyaman. Saat menjelajah, mereka mendengar suara-suara aneh bergema di seluruh rumah. Hawkins mencoba meyakinkan mereka, dengan mengatakan itu mungkin hanya tikus atau rakun, tetapi ketegangan terus meningkat. Tiba-tiba, lampu di kabin menyala sendiri, membuat tempat itu terasa lebih menakutkan. Mereka lalu menemukan pintu ke ruang bawah tanah, dan memutuskan untuk menyelidikinya. Di sana, mereka menemukan sumber daya besar, mesin aneh yang tampak seperti pengisi daya industri berukuran besar. Meskipun mereka tidak dapat sepenuhnya memahami tujuannya, hal itu tampak kuat dan berbahaya. Ini cocok dengan petunjuk sebelumnya tentang mesin misterius yang terhubung dengan eksperimen Cole. Saat memeriksa lemari dapur, mereka melihat kabel tebal membentang di lantai atas, yang menunjukkan bahwa mesin apapun yang ada di sini mungkin tersembunyi di loteng. Ruangan yang sebelumnya ditemukan Hawkins terkunci kini secara misterius terbuka. Dia memberitahu teman-temannya, dan ketiganya masuk ke dalam untuk memeriksanya. Mereka menemukan dinding-dindingnya dipenuhi gambar-gambar aneh dan simbol-simbol gaib yang bercampur dengan catatan-catatan ilmiah dan benda-benda aneh. Tampaknya seperti campuran ilmu pengetahuan dan ilmu hitam yang menyimpang, dan beberapa sketsanya sangat gelap dan mengerikan. Saat mereka memeriksa semuanya, seekor lalat besar tiba-tiba menggigit wajah Jacob. Marah dan terguncang, Jacob keluar dari ruangan untuk menenangkan dirinya. This got stung, man. Jake, let me take a look. I'm fine. Beberapa saat kemudian, Hawkins menghubungi Connie dan memintanya untuk mencari tahu siapa yang membangun rumah aneh ini. Namun karena gangguan elektromagnetik dari loteng, koneksi mereka tiba-tiba terputus. Sementara itu, ada ketegangan antara Jacob dan Hawkins karena Jacob masih merasa sakit hati terhadap Mac. Dia pernah menjadi pacarnya sebelum dia berkencan dengan Hawkins. Hal ini menciptakan suasana canggung di antara ketiganya. Saat mereka bersiap tidur, Hawkins menyarankan agar mereka semua tetap bersama di satu kamar demi keamanan. Namun Mac menolak, karena ingin memiliki ruang sendiri. Malam itu, Jacob mulai merasa sangat sakit, mungkin karena gigitan serangga yang didapatnya sebelumnya. Tidak ada seorang pun yang bisa tidur nyenyak. Mac mengaku pada Hawkins bahwa dia merasakan ada sesuatu yang sangat salah dengan tempat ini. Meskipun dia menghabiskan banyak malam sendirian di hutan sebelumnya, kabin ini terasa berbeda dan mengancam. Percakapan mereka membuat mereka semakin dekat, dan kita melihat sedikit keintiman baru di antara mereka. Sementara itu, kita melihat tangga menurun dari loteng, menambah ketegangan yang menakutkan. Kondisi Jacob makin memburuk dan tampak seolah-olah ia tak lagi mampu mengendalikan dirinya sepenuhnya. Tiba-tiba, mereka mendengar suara di luar. Is that? Jake? Mereka segera meraih pakaian dan senjata mereka, bergegas keluar dan berhadapan langsung dengan seorang wanita yang memegang senapan. Dia ternyata adalah Linda, istri Dr. Cole Parson, yang datang mencari suaminya yang hilang. Hawkins dengan cepat menjelaskan bahwa mereka adalah polisi dan mayat Cole ditemukan di tepi sungai. Linda menyadari mereka tidak bermaksud jahat dan menurunkan senjatanya. Mereka semua duduk untuk berbicara. Hawkins bertanya kepada Linda bagaimana dia menemukan kabin terpencil ini. Dia mengungkapkan bahwa dia mendapat informasi dari agen swasta dan tiba kemarin untuk mencari Cole. Sementara mereka berbicara, Mac turun ke ruang bawah tanah, berharap dapat memulihkan listrik kabin. Di sana, kita dapat melihat siluet hantu seorang gadis kecil mengikutinya. Yeah! Ketika Mac berbalik, dia menemukan sebuah boneka dan menyimpannya, karena menyadari betapa pentingnya boneka itu. Sementara itu, Hawkins menyadari Jacob hilang dari ruangan dan keluar untuk mencarinya. Dia mendongak dan melihat aktivitas aneh datang dari loteng. Mereka bertiga bergegas ke atas dan mendapati Jacob terperangkap di dalam mesin aneh yang mereka curigai sebelumnya. Mereka segera menariknya keluar, tetapi dia jelas tidak seperti dirinya sendiri lagi.
bertingkah linglung dan tidak sadarkan diri. Pada saat yang menegangkan ini, Linda juga mendengar suara putrinya yang hilang memanggilnya dari loteng, menambah lapisan emosional yang menyakitkan pada misteri tersebut. Setelah menarik Jacob keluar dari mesin, Hawkins dan yang lainnya menanyakan bagaimana mesin itu menyala dan apa yang dilakukannya di loteng. Jacob yang tampak bingung dan lemah bersikeras dia tidak ingat apapun. Sementara itu, Linda berdiri di depan mesin aneh itu. Terlihat terguncang. Mac menghampirinya dan bertanya alat apa sebenarnya ini. Linda menjelaskan itu adalah penumbuk partikel yang dirancang untuk menciptakan medan magnet yang kuat. Dia memperingatkan mereka bahwa itu sangat berbahaya dan berpotensi mematikan bagi manusia. Hawkins kemudian membawa Linda ke ruangan yang penuh dengan sketsa gelap dan simbol menyeramkan. Linda yang ketakutan berkata dia tinggal bersama Cole selama 10 tahun, tetapi dia yakin bahwa perbuatannya yang menyimpang itu bukanlah perbuatannya. Dia yakin sesuatu yang jauh lebih gelap telah menguasainya. Di tengah semua ini, Hawkins menemukan laptop dengan kunci kata sandi. Ia meminta Linda untuk membantu membukanya, tetapi sebelum Linda melakukannya, mereka melihat Cole Parsons sendiri berdiri di luar, hidup dan tampak normal. There might be answers on his computer if we could access the files. Well, then I wish I could help you. But if I'm gonna find out what happened to you... Mereka berlari keluar dengan kaget, menyadari itu bukan ilusi. Linda, yang diliputi kemarahan dan pengkhianatan, menampar wajah Cole. Dia menerimanya dengan tenang, sambil berkata bahwa dia pantas menerima semua yang terjadi padanya. Kembali ke dalam, mereka duduk untuk berbicara. Hawkins menuntut jawaban tentang di mana Cole berada dan apa yang terjadi, sambil menyebutkan bahwa mereka menemukan mayat dan meyakini Cole telah meninggal. Cole hanya tertawa dan menghindari memberikan jawaban langsung, terutama tentang mesin atau eksperimennya. Sementara itu, di kantor polisi, Connie terus mencoba menghubungi Hawkins. Dia menyadari sesuatu yang mengkhawatirkan. Tawon yang sebelumnya mereka temukan mati tidak hanya hidup kembali, tetapi kini telah berkembang biak menjadi 2. Petunjuk ini sangat menunjukkan adanya hubungan dengan mesin aneh milik Cole. Hawk, it's Connie. I need you to call me back as soon as you can. Pada saat yang sama, kita melihat kondisi Jacob semakin memburuk. Tubuhnya mulai berubah dengan cara yang mengerikan. Kuku baru tumbuh di atas kuku aslinya, gigi tambahan terbentuk, dan bahkan tulang berlapis pun berkembang. Ia bermutasi dengan cepat, jelas merupakan akibat dari paparannya terhadap mesin. Hawkins terus menanyai Cole, tetapi Cole menolak memberikan jawaban yang sebenarnya. Bahkan ketika Linda bertanya langsung kepadanya mengapa dia menghilang, dia hanya memberikan jawaban yang samar dan membingungkan. Sementara itu, kita melihat Jacob tampaknya menerima perintah dari Cole, seolah-olah ia berada di bawah semacam kendali pikiran. Kemudian, saat Linda pergi memeriksa Jacob, dia terkejut melihat betapa parahnya mutasi yang terjadi pada tubuhnya. Dia bergegas memberitahu Hawkins dan Mac. Melihat perubahan Jacob yang mengerikan, mereka semua panik dan memutuskan untuk segera pergi. Namun saat mereka keluar, mereka menyadari perahu yang mereka gunakan telah hilang. Hawkins mulai semakin mencurigai Cole. Saat Cole membuat beberapa komentar samar dan meresahkan, Hawkins kehilangan kesabarannya. Dia meninju Cole, menjatuhkannya ke tanah, dan kemudian memborgolnya untuk mencegah bahaya lebih lanjut. Linda menyarankan mereka sebaiknya memeriksa perkemahan terdekat, sambil berpikir mungkin ada jalan keluar lain atau bantuan di sana. Hawkins dan Max setuju dan menuju ke perkemahan. Ketika mereka tiba, mereka menemukan banyak peralatan dan perlengkapan, tetapi di dalamnya mereka juga menemukan beberapa mayat yang membusuk dan termutilasi. Terkejut dan ngeri, mereka segera pergi. Di luar, Mac muntah karena stres dan pemandangan yang mengerikan. Hawkins tetap di sisinya untuk menghiburnya, dan selama momen rentan ini, Mac mengungkapkan bahwa dia hamil. Kembali di kabin, Linda tinggal berdua dengan Cole. Dia mulai mengungkap kebenaran dan menyadari bahwa Cole telah menyembunyikan banyak rahasia gelap. Dia berhasil membuka kunci laptopnya menggunakan nama panggilan Tinkerbell, yang biasa Cole gunakan untuk memanggilnya. Di laptopnya, dia menemukan rekaman mengerikan yang menunjukkan Cole telah melakukan percobaan pada banyak orang menggunakan mesin itu. Setiap kali seseorang memasukinya, mereka keluar dengan sesuatu yang jahat tumbuh di dalam diri mereka, hampir seperti entitas setan yang mengambil alih.
Terungkap pula bahwa Cole sendiri yang masuk ke dalam mesin itu. Mayat yang dimutilasi yang mereka temukan di awal sebenarnya adalah mayat Cole yang asli. Cole yang berdiri di hadapan mereka sekarang adalah versi mengerikan yang lahir dari mesin itu. Dalam kejadian yang mengejutkan, terungkap bahwa ia bahkan mengorbankan putri mereka sebagai bagian dari eksperimen mengerikannya. Pada titik ini, Cole mengunci Linda di dalam kamar agar dia tidak ikut campur. Please, no. Ketika Hawkins dan Mac kembali, mereka mendapati Cole hilang. Hawkins menyuruh Mac menunggu di luar dan dengan hati-hati dia memasuki rumah dengan senjatanya siap. Di dalam, ia menemukan tubuh Jacob terbelah dari dalam. Tiba-tiba, makhluk mutasi mengerikan keluar dari jasad Jacob dan menyerang Hawkins. Dia berjuang mati-matian untuk bertahan melawan makhluk itu. Tepat pada waktunya, Mac bergegas masuk sambil membawa pistol dan menembak makhluk itu yang akhirnya membunuhnya. Melihat kejadian mengerikan itu, Hawkins menyadari bahwa mereka harus menghancurkan mesin tersebut untuk menghentikan mimpi buruk ini. Dia mengirim Mac keluar demi keselamatan dan mulai bersiap meledakkan mesin itu menggunakan bensin dan bahan peledak darurat. Sementara itu, Linda melarikan diri dari ruangan sambil memegang kapak, bertekad untuk membunuh Cole sendiri. Namun saat dia sampai di ruang bawah tanah, dia melihat penampakan putrinya di dalam mesin. Dilanda emosi, Linda kehilangan kendali dan masuk ke dalam mesin itu, menjadi korban lain dari kekuatan jahatnya. Di luar, manusia yang bermutasi, mantan korban eksperimen Cole, mulai muncul dari hutan dan perlahan bergerak menuju rumah. Mac tetap pada pendiriannya, menembak sebanyak yang dia bisa, tetapi mereka terus berdatangan dalam jumlah yang sangat banyak. Di ruang bawah tanah, Hawkins menemukan bensin dan membawanya ke loteng tepat Cole di belakangnya. Sekarang, Linda telah berubah sepenuhnya, dan Mac terpaksa menembak dan membunuhnya. Di loteng, pertarungan brutal terjadi antara Hawkins dan Cole yang bermutasi. Cole menggigit dua jari Hawkins, tetapi Hawkins berhasil meraih batang logam dan menghancurkan kepala Cole. Memanfaatkan momen tersebut, Hawkins membakar loteng. Saat api menyebar dengan cepat, Hawkins berteriak memanggil Mac agar melarikan diri. Mac berhasil lari keluar, tetapi Cole menangkap Hawkins, mencegahnya pergi. Sebuah ledakan dahsyat menghancurkan rumah itu dan menghancurkan semua yang ada di dalamnya. Ready? Hawkins tewas dalam ledakan itu, mengorbankan dirinya untuk mengakhiri teror. Mac ditinggal sendirian dan sangat terguncang. Pada saat-saat terakhir, kita melihat sekilas penampakan mengerikan dari makhluk-makhluk bermutasi yang menyerangnya, mengisyaratkan bahwa mimpi buruknya masih jauh dari selesai. Cerita melompat 8 bulan ke depan. Kita melihat Mac di rumah dan dia sedang hamil. Connie datang untuk mengembalikan beberapa barang milik Hawkins kepadanya. Setelah Connie pergi, Mac membakar barang-barang itu dan kemudian kita melihat tubuh Mac yang membusuk tergeletak di bawah pohon. Itu artinya Mac bukan lagi seperti dulu. Sekarang dia menjadi sesuatu yang lain atau orang yang sama sekali berbeda. Anak yang belum lahir itu juga tidak akan normal, dan disinilah film berakhir. Beberapa pertanyaan muncul dalam pikiran setelah menonton cerita tersebut. Mesin Cole sebenarnya membuka pintu ke dimensi lain yang diciptakan dengan menggabungkan sains dan sihir gelap. Ketika seseorang memasuki mesin tersebut, makhluk dari dunia lain memasuki tubuh mereka dan lahir di dalamnya. Makhluk-makhluk ini adalah sejenis setan atau sesuatu yang lain. Tidak dijelaskan secara jelas. Namun tujuan satu-satunya adalah untuk menyakiti dan membunuh manusia. Mac tidak pernah masuk ke dalam mesin itu. Jadi, bagaimana tubuhnya berubah? Sebenarnya, jika orang yang bermutasi menggigit manusia normal, virus tersebut masuk ke dalam tubuh mereka dan mengubah mereka juga. Bahkan jika Hawkins selamat, dia akan mati karena Cole telah menggigitnya. Sekarang semuanya tergantung pada Mac. Kehancuran macam apa yang akan ia bawa ke dunia ini. Pilih tanda like bila suka video ini. Dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan alur film terbaru di channel ini.